Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, hari ini adalah hari Sabtu yang sangat cerah sekali gitu ya. Oke, saya pakai kacamata hitam aja masih silau ini gitu ya, lihat keluar gitu kan ya. Bagi yang kerja pulang setengah hari ya kan, bagi yang kerjanya sampai Jumat pasti libur. Nah, manfaatkan waktu itu untuk quality time gitu kan ya, dengan keluarga Anda, dengan teman-teman Anda, ngopi-ngopi, melakukan hobi Anda gitu ya, modif-modif motor, mobil Anda gitu kan, bikin akuarium kayak gitu kan ya. Pokoknya Senin, Jumat kerja, cari uang, Sabtu having fun gitu ya. Dan stay galbay. Nah, itu yang paling penting ya. Stay galbay, galbay terus, oke? Kita intro dulu 5 detik. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman online sama dengan bansos ya. Jangan dikembalikan uangnya. Waduh, itu hak Anda itu gitu ya. Oke ya. Keren ya. Nah, nanti pasti ya para DC-DC ini komen gitu ya. Hutang itu bayarlah ya. Bayar hutang lu. Kalau nggak mampu bayar ngapain minjem gitu ya. Nah, itu ya ciri-ciri orang yang terzolimi. Itu DC-DC itu terzolimi gitu ya dengan komunitas-komunitas kita gitu kan ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mereka saja para DC-DC ini menyebabkan nasabah pinjol bunuh diri. Ya. Masa kita mau diam aja? Gitu. Yang lalu biarkanlah berlalu. Ya, korban-korban pinjol itu ya. Tapi kitanya jangan diam saja, gitu loh. Ya kan kita harus berbuat sesuatu gitu kan ya dengan cara stay galbay. Oke ya. Banyak sekali DC-DC ini yang komen di YouTube saya. Ya. Di YouTube saya itu sok-sok paling benar gitu ya, paling penceramah, si paling penceramah gitu ya, si paling hidupnya benar gitu ya. Mereka selalu bawa-bawa agama. Coba bayangkan Anda. Ya. Anda bayangkan orang yang sudah memaki-maki nasabahnya, menagih, meneror nasabahnya, ya mempermalukan, oke, seenak-enaknya bawa agama, gitu ya. Si paling religius, gitu ya. Mereka bilang hutang itu wajib dibayar. Punya agama enggak lo? Ya, lu punya agama enggak? Gitu kan ya. DC itu bilang hutang itu dosa. Pernah belajar agama enggak lo? Ya, saya pernah baca komen itu, ya di YouTube saya, gitu ya. Saya ya selalu ketawa melihat komen-komen seperti itu ya. Sekarang saya tantang ya, saya tantang buat para DC-DC yang bau itu, yang nggak pernah mandi itu gitu ya. Anda berani komen di YouTube saya menghina-hina subscriber saya ya. Saya tantang, Anda berani nggak komen di Instagramnya perusahaan pinjol Anda, mau Kredivo, mau Easy Cash, mau Rupiah Cepat, mau pinjol ilegal ya. Komen di Instagramnya ya perusahaan Anda, kalau perusahaan pinjol itu perusahaan riba yang sudah memakan korban bunuh diri. Ya, berani Anda? Ya, Anda berani nggak komen seperti itu di akun Instagram perusahaan Anda? Nggak berani. Ya, nggak berani. Mana ada orang kelasnya seperti Anda berani bilang begitu ya? Anda berani nggak ya menghina-hina pinjol riba Anda itu di akun Instagramnya? Takut Anda ya, DC-DC itu yang nggak berani. Beraninya sama rakyat biasa gitu ya. Kalau komen mengkritik perusahaan pinjolnya ya nggak berani ya. Ya guys ya, kalau menghina kita berani gitu ya DC-DC pinjol. Kalau menghina perusahaan pinjol yang jelas-jelas memakan korban nggak akan berani para DC-DC pinjol itu ya. Dan satu hal lagi ya, Anda DC-DC ini nggak usah munafik ya. Anda saja galbay, ngapain ngurusin orang-orang yang galbay? Ya, Anda juga minjol, ngapain ngurusin orang minjol? Ya, kalau bukan pekerjaan Anda yang Anda itu digaji UMR, ya kan ya, Anda itu tidak akan peduli, ya. Kembali lagi, semua ini hanyalah tentang uang. Ya, Anda pinjol apa DC-DC pinjol itu, Anda menghina-hina nasabah karena Anda jadi DC pinjol. Ya kan, Anda digaji. Kalau Anda kerja di Pertamina, di BUMN, apa iya Anda ngurusin orang yang galbay? Ya, tentu tidak. Oke. Jadi buat para DC, kalau Anda mau menghina-hina orang yang galbay, coba Anda hina dulu perusahaan Anda yang sudah menelan korban bunuh diri itu.
ya. Kalau Anda nggak berani, takut, pengecut, nggak usah hina-hina orang yang galbay. Ya, Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti kondisi keuangan. Ya, kondisi keuangan orang itu berbeda-beda, gitu ya. Tidak usah menghina-hina. Ya, kalau Anda mau ya menghina-hina subscriber saya yang galbay itu ya, Anda hina dulu ya di akun Instagramnya ya pinjol-pinjol Anda itu. Apakah Anda berani? Tentu tidak ya, jelas. Oke ya. Nah, sekarang kita ke inti video. Pinjol adalah bansos, jangan dikembalikan uangnya. Ya, seperti yang Anda tahu, ya kan? Pinjol-pinjol ini tidak mengecek slik OJK atau BI checking terlebih dahulu saat meminjamkan dana kepada nasabahnya. Ya kan, itu faktanya gitu ya. Prinsipnya semua orang itu butuh uang. Di mana ada kolam uang, maka akan banyak orang di situ mengantri untuk mengambil uang tersebut. Jadi jangan pernah berkata bahwa kalau tidak bisa membayar jangan pinjam. Itu adalah kalimat yang sangat tidak masuk akal, nonsen. Ya, semua orang butuh uang. Oke. Di mana ada kolam uang, ya, maka akan banyak orang di situ. Jadi tidak relevan. Ya, ketika ada DC ataupun orang yang beranggapan bahwa kalau tidak bisa bayar jangan hutang dong. Gitu ya. Itu tidak relevan ya. Yang mengizinkan, yang memberikan hutangnya pun perusahaannya yang menganggap kita itu mampu untuk mengembalikannya. Jadi tidak relevan. Kalimat jangan pinjam kalau tidak bisa bayar itu sangat tidak relevan sekali. Gitu ya. Oke ya. Nah, jika ada perusahaan badan pembiayaan yang tidak menimbang resiko gagal bayar, yang acuannya itu dari slik OJK, survei pekerjaan dan kemampuan untuk membayar, atau C5, karakter capacity capital collateral condition, yang biasa dipakai untuk acuan kredit ya, maka sebenarnya dari kacamata perusahaan pinjol tersebut, uang yang mereka pinjamkan ke nasabah beresiko tinggi untuk tidak dikembalikan. Ya. Oke, atau mereka menerapkan penagihan yang tidak berperi kemanusiaan agar uang mereka kembali. Oke. Maka dari itu, karena pinjol ini tidak menerapkan resiko-resiko gagal bayar, tidak melakukan C5 acuan kredit, tidak memperdulikan calon nasabahnya, yang mana artinya pinjol pun tidak peduli dengan uangnya, ya kan kalau seperti itu. Maka uang pinjol itu sifatnya adalah bantuan sosial. Ya. Karena mereka pun tidak peduli dengan uang mereka sendiri, ya. Anda misalkan kita analogikan ada orang yang mau minjem, ya. Mereka tidak bekerja, dia itu tidak bekerja, ya kan, ya. Punya banyak hutang di sana sini, ya kan. Gimana bisa mau mengembalikan uang ke saya? Itu kan ya. Tapi kalau pinjol itu kan beda, ya kan. Saya pinjam uang dong, nih. Saya pinjam uang dong, nih. Gitu kan. Ibaratnya tinggal datang ke saya, ya kan. Kalau pinjol kan datang ke sayanya itu kan KTP, gitu kan ya. Terus verifikasi muka, gitu kan ya. Datang ke saya ya sudah nih, cairkan, gitu kan ya. Jadi pinjol ini ya tidak peduli dengan uangnya sendiri, gitu ya. Tidak peduli, tidak menerapkan C5, gitu kan ya. Orang ini punya utang di mana saja, slik OJK-nya bagus atau tidak, gitu ya. Apakah pinjol ini mau menjerat kita, gitu? Oh ya sudah jelas ya seperti itu, gitu ya. Maka uang pinjol itu ya sifatnya adalah bantuan sosial, gitu ya. Seperti yang kita tahu, sebuah bank ya kelasnya ini akan menolak pengajuan hutang nasabahnya jika slik OJK-nya buruk, ya, penghasilan tidak sesuai dengan angsurannya, ya, dan usaha atau pekerjaan dari calon nasabahnya tidak jelas. Maka bank itu akan menolak ya pengajuan hutang. Oke. Namun berbeda dengan pinjol, tanpa BI checking atau slik OJK, tanpa survei, ya kan, tanpa melihat lebih dalam calon konsumennya, pinjol tetap mencairkan dana sebanyak-banyaknya. Ya kan? Maka saya jadi bertanya-tanya kalau seperti itu, apakah pinjolnya juga memang menyadari, mengetahui kalau uang itu tidak akan bisa kembali? Ya gitu kan ya. Pinjolnya pun tahu ya uang itu tidak akan kembali,
gitu loh, tanpa melihat slip OJK, tanpa survei apa, ya sudah gitu kan, gratis gitu, uang gratis seperti uang gratis gitu. Banyak kan ya orang yang galbay tapi tidak ditagih, ya. Anda-Anda semua, para rakyat dan prajurit Raja Galbay, jangan kaget kalau ada orang yang utang ke pinjol tapi tidak ditagih, banyak. Oke ya, maka dari itu pinjol adalah bansos yang tidak perlu dikembalikan uangnya karena tidak ya memenuhi standar acuan kredit seperti C5, slik OJK dan lain-lain. Oke. Ya, apa artinya? Ya kan, kalau tidak, memenuhi ya kan, acuan-acuan kredit, tapi tetap dicairkan, begitu ya. Oke ya. Nah, semoga pinjol-pinjol ini cepat hilang ya, tidak memakan korban lagi gitu kan ya. Ya kita, yang memang yang sudah ya sudah gitulah ya, tapi kita yang masih ada mengusahakan gitu agar tidak terjadi korban lagi di pinjaman online gitu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.